Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua, semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ilmu ini sangat dicari. Kalau kita mengungkap dari makna Sastra Jendra Pangruwating Diyu, sastra itu sudah berarti sastra, tulisan atau kitab. Pangruwating itu meruat atau membenarkan yang salah. Kemudian Diyu itu raksasa. Nah, bagaimana penjabarannya Sastra Jendra Pangruwating Diyu ini menjadi ilmu yang sangat dirahasiakan dan harus dituturkan melalui ruang pribadi antar satu makhluk dengan satu makhluk yang lainnya. Monggo kita simak videonya. Sedulur, kalau kita orang Jawa tentunya tidak akan lepas dari ilmu Sastra Jendra Pangruwating Diyu. Ajaran itu sudah lama tersimpan dan akhir-akhir ini baru dikembangkan lagi, baru dicari lagi. Tapi kalau kita membicarakan Sastra Jendra Pangruwating Diyu tentunya tidak lepas dari kerajaan Lokapala dan Alengka. Nah, Lokapala ini bisa diartikan daerah Sumatera, sedangkan Alengka ini daerah Sri Lanka sekarang. Nah, pada saat itu ada Prabu Donorojo dari Lokapala itu ingin melamar Dewi Sukesi karena Dewi Sukesi ayahnya seorang raja Alengka itu membuka sayembara siapa yang bisa membabar Sastra Jendra Pangruwating Diyu maka akan dikawinkan dengan Dewi Sukesi. Nah, kebetulan Resi Wisrawa, ayah dari Prabu Danaraja ini bisa mengetahui Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kemudian dia melamar ke Alengka untuk putranya. Namun karena ilmu ini sebetulnya ilmu yang sangat rahasia, ketika akan membabarkan itu ketahuan oleh Dewa Siwa dan Dewi Uma. Karena itu ilmu rahasia yang tidak sembarangan orang bisa dapat. Maka Dewa Siwa merasuki Resi Wisrawa dan Dewi Uma memasuki badan dari Dewi Sukesi. Kemudian terjadilah hubungan intim di sana. Nah, setelah itu sang putra yang mengetahui hal itu, karena Dewi Sukesi dinikahkan oleh Resi Wisrawa, maka sang putra marah kemudian menyerang Alengka. Nah, kalau kita pikirkan dengan kecerdasan, apa sih sebetulnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu? Sehingga menjadi rahasia besar dan dewa ketakutan kalau itu bisa tersebar di kalangan manusia. Sehingga ilmu itu sangat sinengker, sangat dirahasiakan. Dan banyak orang bilang bahwa ilmu ini adalah ilmu puncak dari manusia.
Kalau orang sudah menguasai ini, maka manusia itu dianggap sebagai sufi atau manunggaling kawula Gusti kalau Jawa. Tidak ada ilmu lain di atasnya. Maka dari itu lur, coba saya babar melalui pengertian saya sendiri bahwa Sastra Jendra Hayuningrat Pangawating Diyu itu berasal dari kitab Sastra Cetha. Itu sebetulnya perjalanan hidup manusia dan mempelajari kehidupan alam serta mempelajari diri sendiri. Sedangkan Pangawating Diyu itu adalah membenarkan yang salah, membetulkan atau membuang yang salah sehingga menjadi selaras kembali. Diyu di sini digambarkan raksasa, artinya angkara murka yang ada di dalam diri sendiri. Nah, kita membaca diri sendiri itu menjadi beberapa bagian. Ada yang bilang 7 bagian. Seperti bumi juga 7 lapisan. Tapi kalau saya memandang bahwa manusia itu unsur utamanya adalah fisik dan non-fisik, antara materi dan non-materi. Jiwa itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi ada. Roh juga demikian, sukma juga demikian. Jadi, Diyu di sini adalah sifat angkara murka dari manusia itu sendiri. Sedangkan kalau kita membaca alam, Diyu di sini adalah raksasa atau sekumpulan manusia yang berubah menjadi raksasa berwatak angkara. Artinya apa? Jagat alit manusia itu sama dengan alam semesta. Nah, ini ilmu-ilmu kadewatan. Jadi manusia intinya ada 2, materi dan non-materi. Dan yang menggerakkan itu ada 3, yaitu nafsu, angkara, pikiran, dan hati, kalbu. Kalau kita sudah bisa menguasai 3 ini, maka itu namanya kita sudah bisa meruat Diyu. Kita kontrol, tidak bisa dihilangkan tapi kita kontrol, kita benahi. Nah, kenapa ilmu ini sangat dirahasiakan? Karena tidak semua orang bisa menangkap hal ini. Kalau kita babarkan secara umum, maka yang terjadi hanyalah perdebatan. Karena ada yang berpatokan dengan ajaran-ajaran lain. Dan Sastra Jendra Pangawating Diyu ini memang ilmu puncak dari segala ilmu. Jadi artinya ilmu kemanunggalan. Sastra Jendra Pangawating Diyu di alam ini adalah kita membaca alam seperti sifat matahari, sifat bintang, sifat bulan, sifat tanah, sifat air, sifat angin, sifatnya awan. Dan ini diharapkan seorang pemimpin harus memiliki kitab ini, yaitu kitab teles. Kita membaca di alam, bukan kitab garing yang tertulis, tidak. Kita membaca alam dan kita menyesuaikan sifat-sifat dari alam tadi yang saya sebutkan. Di antaranya matahari, bulan, mendung atau awan, kemudian bumi, tanah, kemudian air, kemudian angin, kemudian api.
Mereka punya sifat-sifat dan karakter tertentu. Dan kalau seorang pemimpin sudah bisa membaca sifat-sifat itu dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka seorang pemimpin itu juga bisa menguasai unsur-unsur yang ada di dalam dirinya. Karena sifat-sifat yang ada di alam itu sama dengan yang ada di dalam diri. Maka inilah Sastro Jendro Panguwating Diyu. Dan inilah puncak dari segala ilmu. Karena sebetulnya tidak ada ilmu pengetahuan yang tertinggi selain bisa membaca diri sendiri dan kemanunggalan dengan Gustinya atau Sang Penciptanya. Dan ini yang akan disebarkan kembali oleh Sang Satrio Piningit yang nanti akan menjadi penguasa dan pemimpin. Kendati sekarang masih punya teman-teman di sekelilingnya untuk mendukung dia banyak sekali. Ini menyebarkan ilmu Sastro Jendro Hayuningrat. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.